NC mengeluarkan resolusi yang secara resmi mendefinisikan istilah internet sebagai jaringan yang menggunakan skema pengamatan IP, pendukung protokol kontrol transmisi atau TCP, yang menyediakan layanan bagi pengguna seperti sistem telepon, menggunakan layanan suara, dan data tersedia bagi publik. Berikut merupakan 3 konsep yang paling mendasari pemahaman internet. Bisa di next. Yang pertama ada paket switching atau peralihan paket, yaitu metode pemotongan pesan digital menjadi unit-unit terpisah yang disebut sebagai paket. Pengiriman paket melalui jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia dan kemudian menyusun kembali paket-paket tersebut setelah tiba di tujuan. Kemudian ada Transmission Control atau Internet Protocol, TCP atau IP. TCP membangun koneksi antara komputer pengirim dan penerima dan memastikan bahwa paket yang dikirim oleh satu komputer diterima dalam urutan yang sama oleh komputer lainnya. Tanpa adanya paket yang hilang, IP menyediakan skema pengalaman internet dan bertanggung jawab atas pengiriman paket yang sebenarnya. Sementara itu, IP address merupakan alamat bagi komputer karena setiap komputer yang terhubung dengan internet harus diberi alamat. Jika tidak, komputer tidak dapat mengirim atau menerima paket TCP. Selanjutnya ada domain names. DNS dan URLs yang merupakan alamat IP yang diwakili oleh konvensi bahasa alami yang disebut sebagai nama domain. Sistem nama domain atau DNS memungkinkan ekspresi seperti c.net.com mewakili alamat IP numerik. Uniform Resource Locator atau URL yang merupakan alamat yang digunakan oleh browser web untuk mengidentifikasi lokasi konten di web, juga menggunakan nama domain yang sama sebagai bagian dari URL. Yang terakhir ada client atau server computing, adalah proses komputasi di mana komputer klien terhubung dalam jaringan dengan satu sama lain dalam satu atau lebih server, yaitu komputer yang didedikasikan untuk menjalankan fungsi-fungsi umum yang dibutuhkan komputer klien di jaringan, seperti penyimpanan file, aplikasi perangkat lunak, pencetakan, dan akses internet. Bisa di next. Selanjutnya ada klien baru, yaitu mobile platform. Ponsel pintar adalah teknologi yang disruptif dan secara radikal mengubah lanskap komputasi personal dan e-commerce. Ponsel cerdas telah menciptakan perubahan besar dalam prosesor dan perangkat lunak komputer yang telah mengganggu monopoli ganda yang telah lama dibangun oleh Intel dan Microsoft. Yang chip, sistem operasi, dan aplikasi perangkat lunaknya mulai mendominasi pasar PC pada tahun 1982. Platform seluler mempunyai implikasi besar bagi e-commerce karena mempengaruhi bagaimana, di mana, dan kapan konsumen berbelanja dan membeli. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada cloud computing. Nah, cloud computing ini adalah sebuah model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya tervirtualisasi bersama melalui internet. Jadi intinya di sini internet itu sebagai kunci utama yang menyediakan layanan-layanan seperti penyimpanan perangkat lunak dan lain-lain. Nah, sumber daya komputasi ini tuh eh, dapat diakses sesuai kebutuhan dari perangkat dan lokasi manapun yang terhubung.
Beberapa karakteristik penting cloud computing menurut the US National Institute of Standards and Technology atau NIST, yaitu yang pertama ada layanan mandiri sesuai permintaan. Jadi di sini konsumen dapat memperoleh kemampuan komputasi seperti waktu server atau penyimpanan jaringan sesuai kebutuhan secara otomatis sendiri. Nah, yang kedua itu ada akses jaringan di mana-mana. Nah, sumber daya cloud ini dapat diakses menggunakan standar-standar dan perangkat internet termasuk eh, platform seluler. Lalu selanjutnya ada penyatuan sumber daya yang tidak bergantung pada lokasi. Nah, sumber daya komputasi ini dikumpulkan untuk melayani banyak pengguna dengan sumber daya virtual yang berbeda yang ditetapkan secara dinamis sesuai dengan permintaan pengguna. Lalu yang keempat ada elastisitas yang cepat. Maksudnya dapat dengan cepat disediakan itu lalu ditingkatkan atau dikurangi untuk memenuhi permintaan pengguna yang berubah. Yang terakhir ini ada layanan yang terukur. Jadi biaya untuk sumber daya cloud ini didasarkan pada jumlah sumber daya yang benar-benar cuma digunain aja. Untuk yang lain-lainnya dia tidak dipungut biaya. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu eh, cloud computing terdiri dari tiga jenis layanan dasar. Jadi dia memberikan infrastruktur sebagai layanan atau infrastruktur as a service, perangkat lunak sebagai layanan atau software as a service, dan yang terakhir ada platform as a service. Nah, untuk yang pertama, infrastruktur sebagai layanan, eh, pelanggan ini menggunakan sumber daya komputasi dari penyedia pihak ketiga yang disebut Cloud Service Provider atau CSP untuk menjalankan sistem informasi mereka. Nah, infrastruktur as a service ini pada dasarnya bersifat self-service ya, untuk mengakses dan memantau komputer, jaringan, storage, dan layanan lainnya. Jadi, pengguna infrastruktur as a service ini bertanggung jawab penuh gitu untuk menginstal, mengkonfigurasi, dan mengelola perangkat perangkat lunak dan aplikasi mereka sendiri. Nah, ini untuk contohnya ada Amazon ya yang mengembangkan Amazon Web Service. Jadi dia nawarin berbagai macam layanan infrastruktur yang berbeda seperti simple storage service untuk mindahin data customer. Terus juga ada Elastic Compute Cloud atau EC2 untuk menjalankan aplikasi. Nah, terus juga di infrastruktur sebagai layanan atau as a service ini pengguna cuma harus membayar untuk jumlah komputasi dan kapasitas penyimpanan yang mereka gunakan. Terus selanjutnya ada perangkat lunak sebagai layanan atau software ya. Jadi di sini pelanggan menggunakan perangkat lunak yang diberikan sebagai layanan melalui jaringan gitu. Jadi em, model pelayanan software as a service ini memberikan lisensi aplikasi perangkat lunak kepada pelanggannya melalui metode langganan atau subscription gitu. Dengan software as a service ini, vendor pihak ketiga yang mengelola semua potensi masalah teknis seperti data, middleware, server, dan storage guna menghasilkan pemeliharaan dan dukungan yang mudah dan cepat bagi para penggunanya. Jadi kalau tadi di infrastruktur as a service itu eh, penggunanya punya kendali penuh soal layanan-layanannya, di sini tuh justru malah fully pakai jasa pihak tiga gitu.
Nah, setelah mendapatkan lisensi, pengguna tuh udah bisa menggunakan seluruh fitur yang tersedia. Ini contohnya aja tuh kayak Microsoft Office yang 365, terus sama Google Workspace itu kan kita bisa akses gak cuma satu atau dua aja fiturnya gitu ya. Itu semuanya udah bisa kita pakai kayak mulai dari Google Sheets, dari Google Docs, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada platform sebagai layanan. Jadi pelayan menggunakan infrastruktur dan pemrograman yang didukung oleh CSP untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Di semua server, storage, dan jaringan itu eh, dikelola oleh perusahaan ataupun penyedia pihak ketiga. Jadi mereka bareng gitu. Sedangkan tapi pengembangnya eh, punya kendali penuh untuk pengelolaan aplikasi. Nah, platform as a service ini menyediakan platform untuk pembuatan perangkat lunak bagi pengguna secara offline. Tapi kalau software as a service itu yang untuk pengelolaan serta pembaruan perangkatnya tuh bersifatnya lebih online. Jadi di situ perbedaan platform as a service sama software as a service. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan pengguna platform as a service itu adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Nah, untuk contohnya, ini misalnya IBM, IBM itu menawarkan Bluemix untuk pengembangan dan pengujian perangkat lunak pada infrastruktur cloud-nya. Atau mungkin Force.com punyanya Salesforce.com itu mm, memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang di-host di servernya sebagai layanan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis cloud computing. Ini dibagi tiga. Yang pertama itu ada public cloud, private cloud, sama hybrid. Nah, untuk public ini, dia menawarkan eh, komputasi seperti penyimpanan data dan internet berkecepatan tinggi untuk beberapa pelanggan dan hanya perlu membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan saja. Nah, public cloud ini contohnya adalah ini sering banget kita temuin kayak Gmail, Google Drive, YouTube, Instagram, WhatsApp itu masuknya di public cloud. Nah, selanjutnya itu ada contohnya itu ada Amazon Web Service, terus ada IBM dan Dell. Lalu selanjutnya ada private cloud. Nah, private cloud ini menyediakan opsi yang serupa sama public cloud, tapi eh, untuk penyewa tunggal. Jadi seperti namanya itu dia lebih private ya. Jadi ada yang emang pengen untuk jadi informasinya tuh ada yang untuk sendiri aja nggak disebarluaskan gitu. Biasanya digunakan oleh perusahaan dengan persyaratan privasi dan keamanan yang ketat. Yang selanjutnya ini ada hybrid, hybrid cloud. Nah, perusahaan ini menggunakan infrastruktur mereka sendiri untuk aktivitas inti yang paling penting dan mengadopsi public cloud untuk sistem yang tidak terlalu penting. Dan hybrid cloud ini gabungan ya dari public cloud dan private cloud. Jadi untuk beberapa informasi yang paling penting itu perusahaan akan pakai private cloud, tapi untuk yang mungkin bisa disebarluaskan itu dia pakai public cloud. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa alasan kenapa penggunaan cloud computing itu
eh, bisa mempermudah gitu ya. Yang pertama itu ada hemat biaya, dan waktu. Nah, penggunaan teknologi cloud ini nggak perlu membangun infrastruktur cloud, baik perangkat lunak, perangkat keras, server, jaringan, maupun bandwidth, karena semua disediakan oleh perusahaan penyedia jasa cloud gitu. Jadi, pengguna cukup bayar sewa sesuai kebutuhan operasional. Dengan demikian, pengguna akan menghemat biaya. Selanjutnya ada meningkatkan kapasitas penyimpanan. Nah, pengguna cloud ini dapat menentukan sendiri besarnya kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan, sehingga menghilangkan kebutuhan upgrade memori komputer. Yang selanjutnya itu ada lebih mobilitas. Di sini pengguna dapat mengakses informasi dimanapun mereka berada selama 24 jam penuh. Yang selanjutnya berbagi sumber daya teknologi. Cloud computing ini punya kemampuan untuk berbagi sumber daya seperti memori, penyimpanan, bandwidth, dan lainnya, sehingga memungkinkan seluruh karyawan untuk mengakses sumber daya, penyimpanan, dan lain-lain eh, lebih, oh sorry, jadi layanan-layanan cloud computing ini bisa diakses oleh kemungkinan seluruh karyawannya gitu. Jadi dia lebih mudah diakses lah. Selanjutnya ada business agility. Di sini memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih aktif, di mana kecepatan pemesanan kapasitas dan layanan yang disediakan oleh pihak provider ini bisa lebih mudah menambahkan, memindahkan, serta mengubah aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Lanjut, di sini juga ada perbandingan antara penggunaan cloud computing dengan yang konvensional gitu. Nah, dari perbandingan itu bisa dilihat kalau cloud computing itu bisa memberikan akses ke pelanggan yang lebih cepat, lalu penjualan dan pendapatan yang meningkat pesat dalam waktu yang cepat, akses ke pasar internasional yang lebih mudah, transaksi ke pelanggan dan iklan yang lebih murah, biaya operasional yang lebih efisien, inovasi produk yang cepat, lalu manajemen IT yang lebih sederhana. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada internet protokol dan program utilitas atau utility programs. Ini ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, mana ini digunakan untuk mentransfer halaman web. Lalu juga ada Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim email ke server. Yang ketiga ada Post Office Protocol Tree atau POP3 yang digunakan oleh klien untuk mengambil email dari server internet. Yang ke yang selanjutnya Internet Message Access Protocol atau IMAP. Di sini IMAP untuk mencari, mengatur, dan menyaring email pengguna sebelum mengunduhnya dari server. Yang selanjutnya ada File Transfer Protocol. File Transfer Protocol atau FTP ini untuk mentransfer file dari server ke komputer klien dan sebaliknya. Yang terakhir ada Secure Sockets Layer, SSL,
atau juga transport layer security. Jadi ini untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server. Nah, untuk program utilitasnya itu atau utility programnya ini ada satu contoh namanya Packet Internet Grouper atau PING yang digunakan untuk memeriksa koneksi antara klien dan server. Boleh di next. Untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada internet masa kini. Boleh di next. Jadi penggunaan internet saat ini, kalau misalnya kita ngomongin dari skala dunia dulu nih. Kalau di skala dunia nih, khususnya di tahun 1997, pengguna internet itu hanya sebesar 100 juta orang. Kemudian mengalami peningkatan pesat di tahun 2016 itu menjadi 3,3 miliar orang. Dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2020 menjadi sebesar 3,9 miliar orang. Nah, kalau misalnya di Indonesia, di tahun 2020 hingga 2021, pengguna internet itu sebesar 210 juta dan mengalami kenaikan di tahun 2022 hingga 2023 menjadi sebesar 216 juta orang. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita mulai ngebahas soal apa sih yang ada di dalam internet. Nah, jadi di dalam internet itu ada yang namanya internet backbone. Dalam dunia jaringan, backbone ini merupakan tulang punggung suatu jaringan yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data dalam suatu jaringan. Nah, pada awalnya, internet memiliki satu backbone, tetapi saat ini terbentuk dari banyak jaringan pribadi dengan kabel serat optik berbandwidth tinggi yang terhubung fisik satu sama lain. Sepertinya putus-putus ya. Mungkin ganggu internetnya. Tolong dicek dulu. Di saya lancar, Pak. Ini terganggu. Kalau di tempat lain mungkin ada yang putus-putus juga atau gimana? Atau pada lancar? Di Izin saya juga lancar, Pak. biasanya lancar. Ya, mungkin izin lanjut ya. Jadi eh, pada awalnya internet itu memiliki satu backbone, tetapi saat ini terbentuk dari banyak jaringan pribadi dengan kabel serat optik berbandwidth tinggi yang terhubung fisik satu sama lain, mentransfer informasi antar jaringan. Nah, jaringan serat optik panjang ini dimiliki oleh perusahaan yang disebut sebagai penyedia layanan internet tingkat satu atau tier 1, ISPS. Boleh di next. Nah, selain ada internet backbone, ada juga yang namanya Internet Exchange Point, atau disingkat sebagai IXP. Nah, IXP ini adalah lokasi fisik tempat perusahaan infrastruktur internet seperti penyedia layanan internet atau ISP dan Content Delivery Network atau CDN yang terhubung satu sama lain. Nah, dengan hadir di dalam satu lokasi IXP, perusahaan dapat mempersingkat jalur mereka ke transit yang datang dari jaringan lain yang berpartisipasi pada IXP tersebut, sehingga mengurangi latensi, meningkatkan waktu lalu lintas data, dan berpotensi mengurangi biaya. Boleh di next. Nah, kalau di Amerika Serikat, terdapat sejumlah pusat regional di mana tier 1 itu terhubung fisik satu sama lain dan atau dengan ISP atau tier 2. Nah, tier 2 ini bertukar lalu lintas internet melalui pengaturan peering atau dengan membeli transit internet. Mereka juga menghubungkan tier 1 dengan tier 3 yang memberikan akses internet kepada konsumen dan bisnis. Pusat-pusat ini awalnya disebut sebagai Network Access Point atau Metropolitan Area Exchange, tetapi sekarang lebih umum disebut sebagai Internet Exchange Point. Boleh di next. Nah, jadi
Kalau selanjutnya nih ada yang namanya penghubungan satelit internet. Jadi layanan internet itu tersedia dalam dua jenis. Ada yang namanya narrowband dan juga broadband. Nah, narrowband ini adalah koneksi modem telepon tradisional, sementara broadband mencakup DSL, kabel, telepon, dan satelit. Nah, mayoritas rumah tangga di Amerika Serikat itu menggunakan broadband dengan sebagian besar layanan DSL dan kabel. Sedangkan kalau di pedesaan itu mereka lebih banyak menggunakan internet satelit ya daripada menggunakan DSL dan kabel karena kalau di pedesaan itu DSL dan kabel itu masih belum tersedia. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang jaringan di kampus atau di perusahaan ya. Nah, kalau disingkat nama bahasa Inggrisnya itu Campus or Corporate Area Networks atau disingkat sebagai CANS, itu adalah jaringan lokal yang beroperasi di dalam satu organisasi besar seperti universitas atau perusahaan. Tapi biasanya untuk lingkup perusahaan ataupun universitas itu biasanya mereka lebih menggunakan intranet daripada internet. Nah, apa sih perbedaan antara internet dan intranet? Mungkin boleh di next. Oke, ini ada perbedaan dari internet dan intranet. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari aksesibilitas atau cakupan akses ya, jadi internet ini memiliki cakupan area yang jauh lebih luas daripada intranet. Jaringan internet bisa menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga penggunaannya itu dapat mengakses berbagai informasi secara global. Berkebalikan dengan jaringan internet, jaringan intranet itu memiliki jangkauan yang terbatas karena merupakan jaringan pribadi. Intranet ini biasanya hanya digunakan dalam lingkup internal suatu organisasi atau perusahaan, di mana hanya bisa diakses oleh anggotanya. Kemudian kalau dari segi uh, tujuan penggunaan, internet ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, dan penelitian. Nah, kalau misalnya untuk intranet itu digunakan untuk keperluan internal organisasi atau perusahaan, seperti untuk berbagi informasi, berkolaborasi, dan mengelola sumber daya. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi keamanan, internet ini memiliki keamanan yang lebih rendah dibandingkan intranet. Kenapa? Karena internet ini bisa diakses oleh semua orang, sehingga lebih rentan terhadap serangan hacker. Nah, sementara itu kalau internet itu kan tadi cuman sekelompok orang aja ya. Nah, makanya memiliki keamanan yang lebih tinggi. Dalam penerapannya, internet juga hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki izin. Boleh di next. Nah, selanjutnya siapa sih yang mengatur internet ya? Jadi internet itu terikat dalam jaringan kompleks dari badan pengatur, pemerintah nasional, dan masyarakat profesional internasional. Jika di Indonesia, yang mengatur tata kelola internet adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Oleh karena itu, meskipun internet itu menawarkan ruang yang luas untuk pertumbuhan tanpa hambatan, itu tidak berarti bahwa bebas dari peraturan dan pengawasan. Nah, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu infrastruktur internet masa depan. Perubahan sedang terjadi dalam internet seiring dengan kemunculan teknologi baru dan pengembangan aplikasi baru. Era berikutnya dari internet sedang dirancang oleh perusahaan swasta, universitas, dan lembaga pemerintah. Untuk menghargai manfaat potensial dari internet di masa depan ini,
Penting bagi kita untuk memahami keterbatasan infrastruktur internet saat ini terlebih dahulu. Yang pertama, keterbatasan internet saat ini secara keseluruhan. Infrastruktur internet saat ini umumnya sudah usang dan mengalami sejumlah keterbatasan yang mencangkup yang pertama keterbatasan bandwidth. Bandwidth merupakan sebuah istilah yang merujuk pada kapasitas maksimal transfer data dalam satu waktu oleh jaringan. Keterbatasan ini membuat layanan menjadi lambat dan terbatas dalam menangani lalu lintas video dan suara, terutama pada jam-jam sibuk. Pembatasan bandwidth ini dilakukan untuk beberapa tujuan, termasuk menjamin kualitas layanan, mengelola lalu lintas jaringan, dan mendorong penggunaan internet yang adil. Keterbatasan bandwidth ini dapat diimplementasikan melalui pembatasan kecepatan unduh, batas total volume data, atau pengaturan lalu lintas yang kompleks seperti pembatasan lalu lintas peer-to-peer atau streaming video. Yang kedua, keterbatasan dalam kualitas layanan. Pembatasan atau hambatan ini mengacu pada situasi di mana jaringan mengalami kesulitan dalam memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas kepada penggunanya. Pesan-pesan informasi yang kita kirim atau terima seringkali harus melalui jalan yang berliku sebelum sampai ke tujuan akhirnya, yang menyebabkan keterlambatan dalam aliran informasi. Keterlambatan ini dapat dirasakan terutama saat menonton video live streaming atau melakukan panggilan telepon. Keterlambatan ini terlihat sebagai gerakan tidak lancar atau delay dalam pembicaraan. Internet saat ini menggunakan layanan best effort yang tidak dapat menjamin kapan atau apakah data kita akan terkirim, serta memberikan pelayanan yang sama kepada setiap paket data tanpa bisa membedakan jenis data atau pengguna. Untuk melayani layanan baru seperti video on demand dan telepon, diperlukan peningkatan kualitas layanan internet di masa depan. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam arsitektur jaringan. Salah satu keterbatasan dalam arsitektur jaringan saat ini adalah setiap permintaan konten dari server pusat memicu pengunduhan ulang konten tersebut ke setiap klien yang meminta. Hal ini menyebabkan penurunan kinerja jaringan. Ini berbeda dengan siaran televisi, di mana program disiarkan sekali dan dapat diakses oleh banyak rumah secara bersamaan. Selanjutnya, yang keempat yaitu ketergantungan infrastruktur kabel. Internet saat ini masih sangat bergantung pada kabel, termasuk kabel serat optik dan kabel tembaga. Kabel tembaga telah lama digunakan, sementara kabel serat optik sering dianggap mahal untuk dipasang di bawah tanah. Keterbatasan ini membuat pengguna internet seringkali tidak dapat bergerak secara bebas. Meskipun hal ini mulai berubah seiring dengan perkembangan hotspot Wi-Fi dan kemajuan teknologi ponsel. Namun, seiring sistem seluler menjadi kelebihan beban karena semakin banyaknya pengguna smartphone di dunia. Di Indonesia sendiri, keterbatasan akses internet mempengaruhi banyak orang dan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Permasalahan infrastruktur atau kekurangan akses, terutama di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terisolir. Kurangnya infrastruktur ini menyebabkan akses internet terbatas di daerah pedesaan dan daerah-daerah yang terpencil karena kurangnya fasilitas seperti BTS, yaitu Base Transceiver Station. Yang kedua, masalah biaya. Pada saat ini, ketersediaan akses internet di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia yang terjangkau masih menjadi sebuah tantangan untuk diatasi. Yang ketiga yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan internet berbeda di berbagai wilayah. Beberapa daerah mungkin mengalami masalah koneksi lambat atau tidak stabil, yang menghambat tercapainya akses yang merata. Selanjutnya, kesenjangan geografis. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan daerah terpencil. Kondisi geografis ini mungkin berdampak pada ketersediaan infrastruktur dan akses internet. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur, subsidi akses internet di daerah terpencil, dan program pelatihan digital dapat membantu mengurangi kesenjangan akses internet di Indonesia. Yang selanjutnya itu proyek Internet 2. Internet 2 merupakan
sebuah jaringan canggih yang dibentuk oleh lebih dari 450 institusi dari berbagai bidang, termasuk universitas, perusahaan, lembaga penelitian pemerintah, dan organisasi nirlaba. Mereka bekerja sama untuk mendukung pengembangan teknologi internet inovatif dengan menyediakan jaringan nasional berkecepatan tinggi 100 GB per detik. Jaringan ini didukung oleh hibah stimulus federal dan mencakup lebih dari 15.000 mil kabel serat optik yang mencapai daerah-daerah terpencil di Amerika Serikat. Internet 2 ini mendukung konektivitas untuk sekitar 200.000 institusi komunitas Amerika Serikat dan memungkinkan layanan canggih seperti telemedis dan pembelajaran jarak jauh. Tujuan dari Internet 2 ini adalah untuk menciptakan ekosistem global yang memungkinkan peneliti dan ilmuwan menggunakan koneksi jaringan berkecepatan tinggi dimanapun diperlukan. Yang berikutnya, layanan Internet 2 mil pertama dan mil terakhir. Proyek Internet 2 adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan internet di masa depan. Pada tahun 2007, National Science Foundation atau NSF mulai mengembangkan inisiatif GENI atau Global Environment for Network Innovations, sebuah laboratorium virtual untuk mengeksplorasi internet masa depan. GENI ini bertujuan untuk mempromosikan inovasi dalam ilmu jaringan, teknologi keamanan, layanan, dan aplikasi melalui kemitraan antara pusat-pusat akademik dan perusahaan swasta seperti Cisco, IBM, dan HP. Sehingga hingga saat ini telah ada 83 tim akademik atau industri yang menerima penghargaan untuk berbagai proyek di GENI ini. Perubahan yang paling signifikan yang diprakarsai oleh sektor swasta dan sering dipengaruhi oleh pemerintah terjadi pada dua hal. Yang pertama, bandwidth jalur utama serat optik, dan yang kedua, layanan internet nirkabel. Serat optik digunakan untuk layanan internet mil pertama yang membawa lalu lintas besar jarak jauh, sementara internet nirkabel berkaitan dengan layanan mil terakhir dari internet besar ke perangkat pengguna seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Berikutnya, mil pertama serat optik dan ledakan bandwidth. Mil pertama merupakan sebuah istilah yang merujuk untuk lalu lintas besar internet yang terjadi dalam jarak yang jauh. Ledakan bandwidth merujuk pada permintaan yang besar dan cepat akan kapasitas jaringan internet dengan semakin banyaknya aplikasi dan layanan internet yang membutuhkan transfer data besar seperti streaming video berkualitas tinggi atau komunikasi jarak jauh dalam resolusi tinggi. Kebutuhan akan bandwidth ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Serat optik merupakan jenis kabel yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data. Menggantikan kabel tradisional yaitu kabel tembaga karena kemampuannya untuk mengirimkan lebih banyak data dengan lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Investasi besar telah dilakukan untuk mengembangkan kabel serat optik guna meningkatkan kapasitas bandwidth jaringan. Serat optik merupakan teknologi kunci yang mendukung pertumbuhan internet mil pertama ini dan memungkinkan peningkatan kapasitas dan kecepatan jaringan yang dibutuhkan untuk mengatasi ledakan bandwidth dalam lalu lintas internet jarak jauh. Yang selanjutnya, mil terakhir, akses internet seluler. Mil terakhir pada internet mengacu pada jalur terakhir yang menghubungkan pengguna akhir seperti rumah atau bisnis kecil dengan infrastruktur jaringan. Akses internet seluler menjadi bagian penting yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dimanapun mereka berada, baik di rumah, kantor, mobil, atau perangkat seluler lainnya. Sebelumnya, akses internet terbatas pada kabel tembaga atau serat optik ke kantor. Namun, sejak tahun 2000, jaringan seluler dan hotspot Wi-Fi telah menjadi alternatif utama, menggantikan koneksi tradisional dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Pergeseran pasar menuju perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop dengan fungsionalitas nirkabel terlihat pada penjualan komputer desktop yang terus menurun. Pada tahun 2016, jumlah pengguna internet seluler mencapai lebih dari 210 juta di Amerika Serikat dan hampir 2,5 miliar secara global. Ini menunjukkan dominasi akses internet mobile di era modern ini.
Yang selanjutnya, akses internet nirkabel berbasis telepon versus berbasis jaringan komputer. Terdapat dua jenis dasar akses internet tanpa kabel. Yang pertama yang berbasis pada sistem telepon global, dan yang kedua yang berbasis pada jaringan komputer. Akses berbasis telepon menghubungkan pengguna ke sistem telepon global yang sudah lama ada dan menggunakan infrastruktur yang luas. Saat ini, telepon seluler dan industri telepon adalah penyedia utama akses internet tanpa kabel. Di sisi lain, akses berbasis jaringan komputer seperti Wi-Fi berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang lebih dekat, biasanya beberapa ratus meter saja. Wi-Fi menggunakan sinyal radio melalui udara dan memiliki standar seperti WiMAX dan Bluetooth. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti tablet, laptop, dan smartphone terhubung langsung ke internet dengan kecepatan yang tinggi, meskipun dengan jangkauan yang lebih terbatas. Di sisi lain, Bluetooth memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat mereka tanpa kabel dan berperan dalam pengembangan Internet of Things. Yang selanjutnya, drone akses internet. Perusahaan seperti Google dan Facebook sedang mencari cara baru untuk memberikan akses internet ke daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel atau seluler. Mereka telah membeli perusahaan yang membuat drone, yaitu pesawat tanpa awak atau satelit, yang dapat digunakan untuk memberikan akses internet ke daerah-daerah tersebut. Google telah menguji drone tenaga surya yang dapat terbang pada ketinggian tinggi untuk mengirimkan layanan internet nirkabel 5G. Mereka juga mengembangkan proyek Loon yang melibatkan balon stratosfer yang membentuk jaringan konektivitas di atas bumi. Facebook juga memiliki upaya serupa melalui Facebook Connectivity Lab yang fokus pada pengembangan drone tenaga surya, satelit, dan teknologi laser inframerah untuk memberikan akses internet. Salah satu proyeknya yaitu Aquila adalah drone tenaga surya yang dirancang untuk terbang pada ketinggian yang tinggi dan dengan menggunakan sistem komunikasi laser untuk menyebarkan sinyal data. Yang selanjutnya, masa depan internet. Di masa depan, peningkatan bandwidth dan konektivitas jaringan nirkabel akan membawa lebih dari sekedar akses cepat dan komunikasi yang baik di internet. Peningkatan dalam infrastruktur jaringan serat optik akan meningkatkan keandalan dan kualitas transmisi internet. Manfaat utama dari kemajuan ini termasuk solusi untuk latensi atau keterlambatan, tingkat layanan yang lebih dijamin, tingkat kesalahan yang lebih rendah, dan penurunan biaya. Perluasan akses nirkabel akan memperluas ruang pasar belanja online karena konsumen dapat berbelanja dan melakukan pembelian di mana saja. Manfaat-manfaat ini akan diuraikan secara lebih rinci pada bagian berikutnya. Yang pertama, solusi latensi atau solusi keterlambatan. Manfaat internet masa depan yang pertama adalah solusi latensi, yang mengatasi masalah waktu tunda dalam pengiriman data. Teknologi diferensiasi kualitas layanan atau DiffServ memprioritaskan paket data berdasarkan jenisnya, memberikan prioritas lebih tinggi kepada video daripada pesan email. Hal ini meningkatkan kualitas video dan audio tanpa mengganggu kinerja jaringan secara keseluruhan. Namun, layanan ini bersifat kontroversial karena bisa menyebabkan beberapa pengguna mendapatkan lebih banyak bandwidth daripada pengguna lainnya. Mungkin layanan ini memerlukan pembayaran biaya tambahan di masa depan. Yang kedua, tingkat layanan terjamin dan tingkat kesalahan atau error yang lebih rendah. Saat ini, tidak ada jaminan atas tingkat layanan di internet dan tidak ada opsi untuk membayar agar data dipindahkan dengan kecepatan tertentu. Internet hanya menawarkan upaya terbaik dalam mengirimkan data, sehingga semua pengguna mengalami percepatan atau perlambatan lalu lintas data dengan cara yang sama. Di masa depan, mungkin akan ada opsi untuk membayar biaya tambahan guna memastikan pengiriman data dengan kecepatan yang dijamin melalui jaringan. Manfaat yang ketiga yaitu biaya internet yang menurun. Penurunan biaya internet disebabkan oleh peningkatan infrastruktur internet, memungkinkan akses broadband atau koneksi cepat internet di daerah terpencil, sehingga biaya akses menjadi lebih terjangkau.
Semakin banyak pengguna, biaya produk dan teknologi menjadi semakin rendah pula, dan penyedia layanan dapat menurunkan biaya perangkat dan layanan. Persaingan di pasar menyebabkan penurunan biaya layanan broadband dan nirkabel seiring dengan peningkatan cakupan layanan geografis. Manfaat yang terakhir yaitu Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT ini merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat elektronik ke internet. Perangkat ini bisa bermacam-macam, mulai dari perangkat rumah tangga sampai mobil. IoT ini menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dari perangkat-perangkat tersebut, lalu mengirimkannya ke internet. Hal ini memungkinkan kita untuk mengontrol dan mengelola perangkat tersebut dari jarak jauh melalui internet. Banyak perusahaan besar seperti Google dan Apple terlibat dalam pengembangan teknologi ini. Namun ada juga beberapa masalah yang perlu diperhatikan, seperti keamanan data dan privasi pengguna. Meskipun demikian, IoT akan memiliki dampak besar pada cara kita hidup dan bekerja di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ada web. Web ditemukan pada tahun 1989 sampai 1991 oleh Dr. Tim Berners-Lee di Laboratorium Fisika Partikel Eropa. Boleh di next? Selanjutnya ada perkembangan web dan e-commerce. Web memungkinkan pertumbuhan e-commerce yang luar biasa dengan menyediakan platform untuk menyajikan produk dan layanan secara digital kepada pengguna di seluruh dunia. Penemuan web memungkinkan ekspansi layanan digital yang meliputi teks, halaman berwarna, gambar, animasi, video, dan suara. Web memperluas akses pasar komersial bagi pengguna komputer non-teknis di seluruh dunia. Web awal hanya berbasis teks, kemudian berkembang menjadi web grafis dengan browser seperti Mosaic. Perkembangan browser web grafis menciptakan kemungkinan komputasi universal, berbagi file, informasi, grafik, suara, video, dan objek di semua platform komputer. Boleh di next? Selanjutnya ada hypertext. Hypertext adalah cara memperformat halaman dengan tautan tertanam yang menghubungkan dokumen satu sama lain dan juga menghubungkan halaman ke objek lain seperti file suara, video, atau animasi. App adalah bagian awal dari alamat web yang menentukan server tempat dokumen tersebut disimpan. Boleh di next? Selanjutnya ada bahasa makruf. Bahasa makruf yang pertama ada HTML. Bahasa makruf hypertext. Ini biasanya digunakan untuk memformat halaman web dengan struktur dan gaya dokumen. HTML mendefinisikan struktur dan gaya dokumen termasuk judul, posisi grafis, tabel, dan format teks. Yang kedua ada HTML5. Memperkenalkan fitur-fitur baru seperti pemutaran video dan drag and drop, serta penting dalam pengembangan situs web seluler dan aplikasi seluler. HTML5 ini memungkinkan program menyempurnakan tata letak halaman mereka, memperkenalkan fitur-fitur seperti pemutaran video, dan sebelumnya disediakan oleh plugin seperti Adobe Flash. Selanjutnya ada XML atau bahasa makruf yang dapat diperluas. Digunakan untuk mendeskripsikan data dan informasi, termasuk dalam format indikasi seperti RSS. RSS adalah format XML yang memungkinkan pengguna memiliki konten digital secara otomatis dikirim ke komputer melalui internet. Boleh di next? Selanjutnya ada server web and client. Server adalah komputer yang terhubung ke jaringan yang menyimpan file, mengontrol perangkat peripheral,
berinteraksi dengan dunia luar termasuk internet dan melakukan beberapa pemrosesan untuk komputer lain di jaringan. Selain memproses permintaan halaman web, semua server web menyediakan beberapa kemampuan dasar tambahan seperti yang pertama, layanan keamanan. Ini sebagian besar terdiri dari layanan autentikasi yang memverifikasi bahwa orang yang mencoba mengakses situs berwenang untuk melakukannya. Untuk situs web yang memproses transaksi pembayaran, server web juga mendukung SSL dan TLS, yaitu protokol untuk mengirim dan menerima informasi dengan aman melalui internet. Selanjutnya ada FTP. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk mentransfer file antara komputer dan server. Beberapa situs membatasi pengunggahan file ke server web, sementara situs lainnya membatasi pengunduhan bergantung pada identitas pengguna. Boleh di next. Selanjutnya ada mesin pencari. Sama seperti mesin pencari yang menggunakan pengguna mencari dokumen tertentu di seluruh web, modul mesin pencari dalam paket perangkat lunak server web dasar memungkinkan pengindeksan halaman web dan konten situs serta memungkinkan pencarian kata kunci yang mudah pada konten situs. Selanjutnya ada pengambilan data. Server web juga digunakan untuk memantau lalu lintas situs, menangkap informasi tentang siapa yang mengunjungi situs, berapa lama mengunjungi situs tersebut, dan tanggal berapa dan waktu setiap kunjungan, dan halaman spesifik mana yang server akses. Boleh di next. Selanjutnya ada browser web. Browser web adalah perangkat lunak yang tujuan utamanya adalah menampilkan halaman web. Browser web juga memiliki fitur tambahan seperti email dan newsgroup atau forum diskusi online. Chrome adalah browser desktop dan seluler terkemuka dengan pangsa pasar yang besar, diikuti oleh Safari dan Firefox. Edge adalah browser baru dari Microsoft yang dirancang untuk menggantikan Internet Explorer, tetapi belum mencapai popularitas yang signifikan. Tren pengguna browser. Tren pengguna browser menunjukkan pergeseran dominasi dari Internet Explorer ke Chrome, dengan Safari menjadi populer di perangkat Apple. Perkembangan browser seluler juga menjadi faktor penting dalam memahami tren penggunaan web secara keseluruhan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang internet dan web, fitur dan servisnya. Internet dan web telah melahirkan sejumlah aplikasi perangkat guna yang kuat yang menjadi dasar dibangunnya fondasi e-commerce. Next. Yang pertama ada alat komunikasi atau communication tools. Yaitu pertamanya ada email. Email menggunakan serangkaian protokol untuk memungkinkan pesan yang berisi teks, gambar, suara, dan klip video ditransfer dari suatu pengguna internet ke pengguna lainnya. Karena fleksibilitas ini dan kecepatannya sekarang ini merupakan bentuk komunikasi bisnis yang paling populer. Lebih populer daripada telepon, fax, atau surat. Selain teks yang diketik dalam pesan, email juga memungkinkan lampiran, yaitu berisikan file yang disisipkan dalam pesan email. File tersebut dapat berupa dokumen, gambar, suara, atau klip video. Yang kedua ada aplikasi pemesanan. Pesan instan memungkinkan Anda mengirim pesan secara real time, tidak seperti email yang memiliki jeda waktu. Internet message menampilkan teks yang dimasukkan hampir seketika. Penerima kemudian dapat segera memproses pengirim dengan cara yang sama, menjadikan komunikasi ini lebih seperti percakapan langsung daripada yang dapat dilakukan oleh email. Contohnya itu ada SMS, Skype, Yahoo Messenger, dan yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia adalah WhatsApp dan Line. Selanjutnya adalah online message board.
atau bahasa Indonesianya adalah papan pesan online. Disebut juga ini sebagai forum, papan buletin, papan diskusi, dan grup diskusi. Ini adalah aplikasi web yang memungkinkan para pengguna internet untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, meskipun dalam tidak waktu yang nyata atau real time. Papan pesan menyediakan wadah untuk diskusi seperti UTAS yang dimulai atau diposting oleh administrator yang kemungkinan seseorang dapat memulai UTAS lalu membalas tweet orang lain. Contohnya itu ada WordPress, MyBB, dan Kode Forum. Dan yang sering kita gunakan itu seperti Quora, Detik Forum, dan Viva Forum. Selanjutnya ada internet teleponi. Ini juga dikenal sebagai IP. Merupakan konsep pengguna jaringan internet yang melewatkan sinyal telepon dengan delay yang dapat diterima. Jenis-jenisnya itu ada self-hosted. Sistem ini di-host sendiri oleh user atau sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua ada hosted, yaitu sistemnya itu menggunakan jasa penyedia layanan eksternal untuk menyediakan hostingnya. Yang ketiga ada hybrid. Hybrid ini merupakan gabungan self-hosted dan hosted. Berikut ada bentuk-bentuk aplikasi internet teleponi yang dapat berubah. Yang pertama itu ke pesawat telepon. Selanjutnya ada pesawat telepon ke komputer. Selanjutnya bisa dari komputer ke faksmil, terus bisa dari faksmil ke komputer, dan antar pesawat telepon, dan antar faksmil. Alasan utama berkembangnya IP ini adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan percakapan yang lebih murah daripada percakapan saluran telepon biasa. Ini terutama digunakan untuk jarak jauh. Selain itu, dengan teknologi ini dapat dilakukan video conferencing, pemakaian dokumen bersama, serta pemakaian aplikasi dan whiteboard bersama. Yang kelima ada konferensi video, obrolan video, dan telepresence. Konferensi video internet dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet broadband dan webcam. Rangkaian konferensi web banyak digunakan adalah WebEx. Perusahaan seperti Skype dapat juga menyediakan konferensi web ini tapi terbatas, yang biasanya disebut dengan obrolan video. Selanjutnya ada FaceTime oleh Apple. Ini adalah teknologi obrolan video lainnya yang tersedia untuk perangkat iOS, yaitu dari merek Apple dengan kamera menghadap ke depan dan komputer Macintosh yang dilengkapi dengan webcam versi Apple. Telepresence membawa konferensi video ke tingkat yang lebih tinggi. Pengalaman ini biasanya luar biasa karena kita dapat melihat layar orang-orang di sekitar kita dengan menatap secara langsung. Kualitas videonya juga dengan resolusi layar lebih tinggi, menciptakan efek seperti nyata. Contoh penyedianya ada Cisco, Blue Jeans Network, dan Polycom ATX. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang search engine. Mesin pencari mengidentifikasi halaman web yang tampak cocok dengan kata kunci disebut juga query, yang dimasukkan oleh pengguna dan kemudian memberikan daftar kecocokan yang terbaik. Mesin pencari web dimulai pada tahun 90-an, tak lama setelah Netscape merilis browser web komersial pertama. Mesin pencari awal adalah program perangkat lunak yang relatif sederhana dengan menjelajahin web baru lahir, mengunjungi halaman, mengumpulkan informasi tentang konten setiap halaman web. Ada ratusan search engine, namun sebagian besar yang digunakan adalah Google, Microsoft Bing, dan Yahoo. Google saat ini menguasai 64% pasar search engine yang terbesar di dunia. Next. Selanjutnya ada downloadable dan streaming media. Saat mengunduh file dari web, file tersebut akan ditransfer dari server web dan disimpan di komputer kita untuk digunakan dengan koneksi bandwidth rendah pada awal internet. File audio dan video sulit untuk diunduh, namun dengan pertumbuhan besar dalam koneksi broadband, file-file ini tidak hanya menjadi hal biasa, tetapi juga merupakan mayoritas lalu lintas web. Media streaming adalah sebuah alternatif terhadap media yang diunduh, memungkinkan video
musik file dengan bandwidth yang besar dikirim dari suatu pengguna ke pengguna lainnya dengan berbagai cara yang memungkinkan pengguna memutar file yang sedang dikirimkan. Next. Selanjutnya ada aplikasi dan layanan web. Yang pertama ada online social network atau sosial media. Jaringan sosial online adalah layanan yang mendukung komunikasi dalam jaringan teman, kolega, atau seluruh profesi. Jaringan ini mengandalkan konten buatan pengguna, yaitu pesan, foto, dan video, dengan menekankan berbagai konten. Semua fitur ini memerlukan konektivitas internet. Jejaring sosial yang terbesar adalah Facebook, dengan pengguna 1,7 miliar pengguna, dan selanjutnya ada Instagram dengan 500 juta pengguna, dan selanjutnya ada LinkedIn dengan lebih dari 450 juta anggota. Dan yang kedua ada blogs. Blog adalah halaman web pribadi yang biasanya berisi serangkaian entry kronologis oleh penulisnya dan tautan dari halaman web yang terkait. Blog dihosting oleh situs pihak ketiga seperti WordPress, Tumblr, Blogger, LiveJournal, Typepad, Sangga, atau calon blogger yang dapat mendownload perangkat lunak seperti Movable, Type, untuk membuat blog yang dihosting. Yang ketiga ada Wiki. Wiki adalah aplikasi web yang memungkinkan pengguna menambahkan dan mengedit konten dalam halaman web yang mudah. Perangkat lunak Wiki memungkinkan dokumen ditulis secara kolektif dan kolaboratif. Kebanyakan sistem Wiki adalah sistem server yang terbuka dan menyimpan konten dalam basis data yang relasional. Next. Selanjutnya ada virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR. Pada tahun 2016, virtual reality dan augmented reality mulai memasuki pasar konsumen dan menarik perhatian banyak orang. Realitas virtual melibatkan pengguna sepenuhnya membenamkan diri di dunia virtual. Biasanya melalui penggunaan perangkat yang dipasang di kepala display atau HMD yang terhubung ke handphone, headphone, dan perangkat lain yang memungkinkan navigasi melalui pengalaman dan memungkinkan pengguna merasa seolah-olah mereka benar-benar hadir di dunia virtual tersebut. Sedangkan augmented reality melibatkan overlay objek virtual ke dunia nyata melalui smartphone, tablet, dan HMD. Next. Materi yang selanjutnya ada intelligent personal assistant atau asisten pribadi yang pintar. Intelligent personal assistant adalah aplikasi atau program perangkat lunak yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dengan proses bahasa alamiah atau NLP untuk memberikan bantuan interaktif dan personal kepada penggunanya. Contohnya yang paling sering digunakan adalah Google Assistant, Siri by Apple, dan Bixby oleh Samsung. Sebelumnya gagasan bercakap-cakap seperti ini dengan komputer sudah menjadi bagian fiksi ilmiah di film Hollywood pada tahun 1968 dan 2001, yaitu film Space Odyssey. Namun pada akhir-akhir ini itu telah direalisasikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang aplikasi mobile atau aplikasi seluler ya. Boleh di next dulu. Ya, jadi uh, mungkin kalau pembahasan soal aplikasi mobile ini bisa kita tarik ke belakang dulu ya. Tadi kan udah disebutin soal internet dan web yang jadi awal mula dari e-commerce ya. Nah, kalau berdasarkan sumber yang saya cari, jadi itu awal
perdagangan elektronik itu aktivitas perdagangannya cuma memanfaatkan transaksi komersial aja. Terus kayak mengirimkan dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik. Terus akhirnya berkembang dengan menggunakan perdagangan via web gitu. Dari web ini berkembang lagi seiring sama perkembangan gadget ya. Kayak gadget ini kan sebenarnya juga punya peran penting sampai akhirnya kita bisa menikmati kegiatan jual beli online di zaman sekarang. Nah, gadget itu kan awalnya diciptain bukan buat yang jualan gitu ya, Ji. Jual beli gitu. Mereka tuh buat komunikasi atau bukan mungkin malah kalau iPhone sendiri malah fungsinya kayak buat kamera aja gitu. Tapi karena penggunanya tuh makin banyak dan semakin banyak yang melek teknologi juga, udah mulai paham soal penggunaan internet, terus juga bagaimana penggunaan web. Akhirnya mereka ini mikir gimana caranya ngembangin gadget yang bisa provide lebih banyak gitu. Nah, di sini karena akhirnya penggunaan gadgetnya semakin ramai, terus juga akhirnya gadgetnya semakin canggih, ini diciptain lah aplikasi mobile ini atau aplikasi seluler gitu. Dari aplikasi seluler ini eh, di dalamnya membentuk membangkitkan suatu ekosistem digital baru yang dimana ini mendorong terbentuknya e-commerce ya karena di dalam itu ada developer, ada popular hardware platform kayak perangkat perangkat lunak, perangkat keras gitu. Terus juga konsumer yang semakin bertambah, konsumer yang semakin menjamur lah ibaratnya karena semakin lama tuh penggunaan gadget ini lebih menarik gitu ya kalau dibanding dulu tuh kan cuma eh, TV atau kayak yang lain. Nah, terus akhirnya dari situ para developer itu mulai mengembangkan smartphone atau mungkin gadget lain agar bisa dimanfaatkan sebagai alat belanja yang selalu ada untuk konsumen dimanapun dan kapanpun. Nah, mereka juga memutusin untuk membuka platform pemasaran dan periklanan yang baru gitu, buat para vendor. Nah, bisa saya kalau di Indonesia sendiri itu kan aplikasi mobile ini awalnya kalau buat e-commerce ya eh, datangnya mungkin balik ke sejarah e-commerce dulu kali ya. Sejarah e-commerce di Indonesia kan itu awalnya dari Indonet atau internet gitu. Terus akhirnya ada di Viacom atau di Net ini yang jadi perintis jual beli online gitu. Tapi kalau di Indonesia itu dulu eh, penggunaan internetnya tuh cuma sebatas nampilin produk aja lah. Tapi kalau untuk transaksi pembayarannya tuh dia masih harus ketemu atau biasa kita sebut tuh cash on delivery (COD). Sampai sekarang akhirnya kita bisa ngelihat sendiri contohnya banyak banget ya. Ada eh, Gojek yang emang udah banyak banget nyediain layanan buat transaksi online gitu e-commerce. Nggak cuma untuk makanan aja atau beberapa barang aja, tapi kita juga bisa obat dan lain-lain. Terus juga ada Tokopedia, ada Shopee, ada mungkin dulu Bukalapak kali ya. Jadi intinya perkembangan mobile app sampai sekarang ini
memang didasari dari perkembangan internet, web, dan gadget dari sebelum-sebelumnya gitu. Even kalau kita lihat sekarang tuh kayaknya gak cuma yang khusus buat jual beli online aja gitu aplikasinya. Tapi juga kayak TikTok kayak itu kan TikTok awalnya mungkin bukan buat kegiatan jual beli online ya, tapi akhirnya dipergunakan untuk itu gitu. Jadi dan dipergunakan untuk periklanan juga. Instagram juga dipakai. Jadi hampir semua aplikasi itu dipergunakan mungkin semaksimal mungkin supaya bisa mancing nih, mancing penggunanya untuk berbelanja lah. Boleh di next. Nah, oke. Selanjutnya ini aplikasi dirancang khusus untuk beroperasi menggunakan perangkat keras, perangkat seluler, dan sistem operasi bersifat spesifik untuk platform tertentu dan didistribusikan melalui marketplace yang berbeda-beda. Contohnya ini iPhone dan perangkat iOS lain itu menggunakan Objective-C Programming Language dan didistribusikan melalui App Store milik Apple. Lalu Android yang menggunakan Java, lalu didistribusikan melalui Google Play atau Play Store milik Google. Dan yang terakhir ini ada Windows yang menggunakan C atau C++ dan didistribusikan melalui Windows Marketplace milik Microsoft. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada case study. Boleh di next. Case study yang pertama ada Akamai Technologies. Akamai adalah salah satu pembantu utama web dan sebagian besar perusahaan top web menggunakan layanan Akamai untuk mempercepat pengiriman konten. Akamai melayani lebih dari 30 terabit lalu lintas web per detik.
Secara resmi diluncurkan pada Agustus 1998, produk Akamai saat ini didasarkan pada Akamai Intelligent Platform, platform cloud yang terdiri lebih dari 216.000 server di 120 negara dalam lebih dari 1.500 jaringan di seluruh dunia. Dan semuanya dalam satu blok jaringan 85% dari semua pengguna internet. Perangkat lunak Akamai pada server ini memungkinkan platform untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman keamanan dan memberikan pengetahuan komprehensif tentang kondisi jaringan, serta deteksi dan pengoptimalan tingkat perangkat ini. Boleh di next. Produk kinerja situs Akamai memungkinkan pelanggan untuk memindahkan konten online mereka lebih dekat ke pengguna akhir, sehingga pengguna di New York City misalnya akan disajikan halaman LL-Bean dari server Akamai area Metro New York. Sementara pengguna situs LL-Bean di San Francisco akan dilayani halaman dari server Akamai di San Francisco. Namun, pertumbuhan video streaming juga menciptakan tantangan baru bagi Akamai, termasuk meningkatnya persaingan dari Comcast dan Amazon yang telah membangun layanan pengiriman konten yang bersaing. Akamai juga sangat menyadari peningkatan kejahatan dunia maya karena lebih banyak lalu lintas bermigrasi ke internet. Boleh di next. Untuk case study yang kedua, ada PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia berdiri pada tahun 2010. Pada saat itu, PT Gojek Indonesia hanya menyediakan layanan transportasi berupa ojek, dimulai dengan 20 ojek dan 1 call center. Di awal berdirinya, Gojek belum menggunakan aplikasi seperti sekarang ini. Baru pada tahun 2015, aplikasi Gojek dibuat. Berkat adanya aplikasi, ada kenaikan pesanan dari 3.000 per hari jadi 10.000 per hari. Setelah hanya beroperasi di Jakarta saja, PT Gojek Indonesia kemudian melakukan ekspansi di luar kota. Di tahun ini pula, PT Gojek Indonesia menambah layanannya ke ranah pesan antar, makanan, penjualan tiket, dan lain sebagainya. Boleh di next. Saat ini, Gojek sudah memiliki lebih dari 20 produk dan layanan yang terbagi dalam 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada kategori transport dan logistik yang terdiri dari GoRide, GoCar, GoSend, dan GoBox. Kategori kedua ada pembayaran, terdiri dari GoPay, GoTagihan, GoPayLater, GoSure, dan GoPros. Kategori ketiga yang terdiri dari pesan makanan dan belanja. Ada yang buka dua itu, tolong dimatikan satunya atau di silent-nya. Silakan lanjut. Untuk kategori ketiga yang terdiri dari pesan makanan dan belanja, terdiri dari GoFood, GoMart, GoMart, dan Tidak ada suara. Halo? Apakah di-mute semuanya? Mungkin bisa di Kalau backup aja. sekarang udah kedengeran. Ya, tadi di-mute semua tadi soalnya. Silakan. Baik, untuk kategori produk yang terakhir, yaitu kategori bisnis, terdiri dari GoBiz, Mitrans, Moka, dan Sally. Boleh di next.
Kesimpulan dari case study kami yaitu sebagai berikut. Akamai Technologies dan PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Kedua perusahaan tersebut memanfaatkan infrastruktur mobile. Akamai Technologies menyediakan teknologi untuk memberikan layanan konten, mengoptimalkan kinerja web, dan keamanan online. Sedangkan PT Gojek Indonesia memberikan berbagai layanan yang berfokus pada transportasi, logistik, pembayaran, layanan pemesanan makanan, hiburan, dan bahkan bisnis. Melalui layanan mereka, Akamai Technologies menawarkan solusi keamanan cyber kepada pelanggan dan PT Gojek Indonesia. Dan PT Gojek Indonesia menawarkan solusi untuk permasalahan di kehidupan sehari-hari pelanggan. Boleh di next. Sekian presentasi kami hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Oke, silakan untuk yang bertanya bisa raise hand. Oke, sudah ada 2, 3. Oh, banyak sekali. Oh, silakan. Ada lebih dari 5 itu yang raise hand. Silakan Boleh kelompok dari 3. Gio dulu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Giovanni izin bertanya, apa keuntungan utama dari penggunaan layanan cloud untuk penyimpanan dan analisis data dalam konteks e-commerce? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Gio. Kami tampung dulu ya. Untuk selanjutnya boleh Danita. Baik, terima kasih pada kesempatannya. Saya Danita Khairunisa Maulana ingin bertanya, melalui slide PPT yang dibahas pada e-commerce terdapat platform web dan mobile. Apa perbedaan dari kedua platform tersebut dan platform mana yang lebih sering digunakan oleh pengguna? Terima kasih. Ya, oke, makasih. Untuk yang selanjutnya, Maria, persilakan. Oke, makasih untuk kelompok penyaji. Izin bertanya, apa keunggulan dan tantangan penggunaan drone sebagai solusi untuk memberikan akses internet di daerah terpencil dibandingkan dengan teknologi seperti satelit atau balon stratosfer? Terima kasih. Oke, makasih. Untuk yang selanjutnya mungkin Alma dulu mungkin bisa dipersilakan. Terima kasih untuk kelompok pengaji. Izin bertanya mengenai penggunaan intelijen personal assistant itu, apakah ada contoh nyatanya dalam dunia e-commerce? Itu saja, terima kasih. Oke, makasih. Yang selanjutnya Eka. Terima kasih banyak kesempatannya. Kelompok penyaji izin tanya, penyimpanan di cloud tuh sebenarnya ada batasnya nggak sih? Dan siapa aja yang bisa memperjualbelikan penyimpanan cloud ini? Makasih. Oke, yang selanjutnya mungkin Said. Boleh. Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji atas presentasi dan kesempatannya untuk bertanya. Saya Muhammad Said, izin bertanya, apakah seiring berkembangnya website akan selinear terhadap masalah privasi dan keamanan data,
Maksudnya itu semakin terjamin gitu data kita dari segala serangan cyber ataupun peretasan. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin bagi yang sudah bertanya bisa ini ya diturunkan tangannya ya. Yang belum masih tetap raise hand, silakan. Tolong kelompok 3 masih ada yang masih raise hand, Oh ya, bisa diakomodir. oke selanjutnya mungkin Gus Tiar, silakan. Oh belum ada Kak. Ya udah mungkin boleh dari Mbak Tiara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kelompok 3 telah memaparkan materi. Saya Madi Tiara dengan NIM 135, izin bertanya. Bisa dikasih nggak contoh implikasi besar platform seluler bagi para e-commerce? Terima kasih. Oke, makasih. Oke, yang selanjutnya ada hmm, Gus Tiar boleh dipersilakan. Oke, karena pertanyaannya diberikan lewat chat, lanjut ke Salwa, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salwa izin bertanya, apa sih langkah-langkah yang bisa diambil untuk memastikan keamanan infrastruktur internet yang semakin kompleks dan rentan terhadap serangan cyber di masa depan? Terima kasih. Oke, yang terakhir ada Putri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri izin bertanya. E-commerce kan bergantung pada data center yang memerlukan banyak energi ya. Nah, gimana sih industri e-commerce dapat mengurangi dampak lingkungannya dan apa peran teknologi seperti cloud computing dan green IT dalam proses ini? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang udah bertanya. Kami izin minta waktu untuk berdiskusi ya. Terima kasih. Ya, silakan untuk diskusi dulu ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Eka, yaitu apakah cloud ada batas penyimpanannya dan siapa saja pihak yang dapat memperjualbelikannya. Jadi cloud storage itu memiliki batas penyimpanan.
Namun batasnya itu berbeda-beda, tergantung dari paket apa saja yang kita pilih dan penyedia layanan apa yang kita beli. Contohnya yang sering dipakai itu ada Google Drive. Google Drive itu layanan terkecilnya 15 GB dan layanan terbesarnya adalah 30 TB. Selanjutnya contohnya ada iCloud dari Apple. Layanan terkecilnya itu 5 GB dan yang terbesar ada 2 TB. Dan yang dapat memperjualbelikan cloud storage adalah pihak penyedia layanan cloud, dan yang dapat memakai atau membeli cloud adalah semua orang yang berlangganan cloud tersebut. Apakah dapat diterima? Udah jelas, Zara. Makasih. Sama-sama. Izin jawab pertanyaan dari Maria. Jadi pertanyaannya itu, apa keunggulan dan tantangan penggunaan drone sebagai solusi untuk memberikan akses internet di daerah terpencil dibandingkan dengan teknologi lain seperti satelit atau balon stratosfer? Jawabannya, berdasarkan diskusi kelompok kami, keunggulan penggunaan drone dibandingkan dengan teknologi lain seperti satelit atau yang lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu drone unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas. Drone dapat diposisikan secara fleksibel dan mudah dipindahkan ke lokasi yang diinginkan, sehingga dapat memberikan akses internet di daerah terpencil yang sulit dijangkau atau konvensional. Keunggulan yang kedua yaitu dibandingkan dengan infrastruktur tetap seperti menara telekomunikasi atau kabel serat optik. Penggunaan drone ini dapat lebih ekonomis karena biaya pembangunan dan pemeliharaannya jauh lebih rendah. Keunggulan yang ketiga itu, drone dapat memberikan akses internet ke area yang luas dan sulit dijangkau, sehingga dapat mencangkup lebih banyak daerah terpencil yang tidak terlayani oleh infrastruktur tetap. Sedangkan untuk tantangannya, dibandingkan dengan teknologi lain, yaitu yang pertama, drone memiliki keterbatasan waktu terbang dan membutuhkan pengisian ulang baterai atau bahan bakar secara berkala, yang dapat membatasi waktu operasional dari drone itu sendiri. Tantangan yang kedua yaitu drone rentan terhadap kondisi cuaca yang buruk, seperti angin kencang atau hujan lebat. Hal ini dapat mengganggu kinerjanya dan menyebabkan gangguan dalam menyediakan akses internet. Tantangan yang ketiga yaitu penggunaan drone memerlukan infrastruktur pendukung seperti stasiun pangkalan dan jaringan komunikasi darat yang mungkin sulit atau mahal untuk dibangun di daerah terpencil. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Maria? Sudah, makasih. Eh, saya mau menjawab pertanyaan dari Salwa. Tadi Salwa nanya apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan infrastruktur internet yang semakin kompleks dan rentan terhadap serangan cyber di masa depan. Jadi, langkah-langkah yang bisa diambil itu ada beberapa yang bisa diambil. Jadi yang pertama, organisasi itu perlu memahami resiko potensial yang terkait dengan infrastruktur internet mereka. Terus yang kedua, eh, mereka juga bisa mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat dan komprehensif. Terus yang ketiga, bisa juga dengan melakukan pelatihan dan kesadaran tentang keamanan kepada semua anggota organisasi agar mereka dapat mengenali tanda-tanda serangan cyber dan bisa mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Kemudian bisa juga menggunakan alat dan teknologi pemantauan yang canggih untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan cyber secara real time. Nah, kira-kira untuk Salwa apakah sudah jelas atau bagaimana? Sudah jelas, makasih kan ya. Terima kasih kembali.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alma tentang bagaimana contoh penggunaan Internet Personal Assistant dalam e-commerce. Internet Personal Assistant ini sebenarnya program komputer atau aplikasi yang dirancang untuk memberikan bantuan serta layanan kepada pengguna melalui internet, menggunakan pemrosesan bahasa alami dengan memahami perintah dan permintaan pengguna, serta memberikan respon yang sesuai. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman belanja online pengguna dengan menyediakan layanan yang lebih personal, efisien, dan relevan. Contoh penggunaannya yaitu Internet Personal Assistant bisa membantu dalam pencarian produk, pemantauan harga, seperti memantau perubahan harga produk favorit mereka, serta memberitahu adanya penawaran atau diskon yang relevan. Kemudian pemesanan otomatis untuk menghemat waktu mereka dalam proses pembelian rutin, peringatan stok dengan memberitahu pengguna apakah stok produk yang mereka inginkan sudah tersedia kembali, serta memungkinkan mereka untuk segera melakukan pembelian. Merekomendasikan produk menurut riwayat pembelian dan preferensi pengguna, serta dapat merekomendasikan produk yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian, pengingat pembayaran, pelayanan pelanggan, pelacakan pengiriman, pengelolaan daftar belanja, serta analisis pembelian. Karena eh, intelligence personal assistant ini juga melacak pola pembelian kita ya. Jadi mereka tahu bagaimana memahami pengeluaran pengguna dan memutuskan belanja yang lebih cerdas di masa depan. Apakah menjawab? Cukup menjawab. Terima kasih, Aisyah. Iya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Danita. Tadi Danita bertanya, melalui slide yang dibahas pada e-commerce terdapat platform web dan mobile. Apa perbedaan dari platform tersebut dan platform mana yang lebih sering digunakan oleh pengguna? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, platform web biasanya diakses melalui browser di komputer atau handphone yang memiliki koneksi internet. Sementara platform mobile adalah platform berbentuk aplikasi yang diunduh dan diinstal langsung pada perangkat seluler atau handphone. Perbedaan utama antara keduanya adalah penggunaan dan pengalaman pengguna. Platform web biasanya lebih umum digunakan untuk eksplorasi produk atau layanan yang lebih luas. Sedangkan platform mobile cenderung lebih nyaman digunakan untuk berbelanja secara langsung. Karena pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah dimanapun mereka berada melalui handphone pribadi. Secara umum, platform mobile lebih sering digunakan oleh pengguna karena kenyamanannya, terutama karena pertumbuhan penggunaan handphone yang terus meningkat. Namun, platform web masih penting karena dapat menjangkau lebih banyak pengguna yang menggunakan perangkat non-mobile atau perangkat yang tidak mendukung aplikasi mobile seperti laptop dan komputer. Untuk Danita, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Said. Apakah seiring dengan perkembangan website akan selinier terhadap masalah privasi dan keamanan data? Maksudnya akan semakin terjamin dari data kita dari segala serangan siber dan peretas. Eh, Seiring dengan perkembangan website, masalah privasi dan keamanan data akan terus meningkat. Dengan perkembangan internet dan tren work from anywhere, ancaman terhadap privasi data akan semakin tinggi karena lebih banyak data pribadi yang dibuka di internet, yang membuatnya lebih mudah diretas dan dianggap sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi untuk para peretas. Untuk Said, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, mungkin saya izin mau menjawab pertanyaannya Gio. Jadi pertanyaannya tuh apa sih keuntungan utama penggunaan layanan cloud untuk penyimpanan dan analisis data dalam konteks e-commerce?
Nah, ini kita ambil contoh gampangnya aja ya. Kalau untuk penyimpanan ini kan sebenarnya kalau masalah sama customer nih, kita kan kadang juga butuh feedback ya. Nah, terus juga kita juga perlu data-data soal apa sih yang lagi eh, tren atau lagi dibutuhin sama masyarakat gitu. Nah, itu dengan layanan cloud ini mungkin bisa jauh lebih mudah gitu untuk penyimpanannya dan mungkin bisa lebih menampung lebih banyak dibanding kalau tidak pakai cloud gitu. Dan untuk analisis data sendiri sama dia juga keuntungan utamanya jadi jauh lebih mudah karena pasti kan ada layanan kayak kayak tadi di software as a service ya. Itu kan ada aplikasi-aplikasi kayak Excel eh, yang bisa ngebantu buat perhitungan di e-commerce gitu kayak misalnya nentuin harga atau mungkin kayak kira-kira ngitungin statistikanya em, statistika buat kayak kebutuhan customernya. Jadi produk-produknya tuh bisa lebih terkoordinasi gitu. Jadi dengan bantuan layanan cloud ini. Mungkin seperti itu sih Gio. Apakah menjawab? Sangat terjawab Putri. Terima kasih. Kasih. Masih ada yang belum terjawab? Masih ada, Pak. 2 lagi. Oke, silakan. Yang ada di obrolan jangan lupa tuh ya, ada 2 tuh pertanyaan. Yang di message. Oh iya. Eh, saya izin menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya dari Gustiar. Bagaimana penggunaan Internet of Things dapat membantu perusahaan e-commerce dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan mencapai target. Jadi, Internet of Things itu punya banyak manfaat ya untuk pemasaran. Yang pertama, eh, ada data konsumen real time. Jadi, IoT ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data konsumen secara real time melalui sensor yang terhubung. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen dengan baik dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan preferensi individu. Kemudian kedua, personalisasi yang lebih baik. Nah, dengan memanfaatkan data dari IoT, perusahaan dapat menyajikan pengalaman belanja yang lebih personal kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, analisis pola pembelian. IoT dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pola pembelian dan tren pasar dengan lebih baik. Dengan memahami bagaimana produk digunakan atau dikonsumsi oleh pelanggan, perusahaan dapat mengoptimalkan stok, menyusun promosi yang lebih efektif, dan mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, mungkin untuk Bustier, apakah sudah terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, satu lagi yang belum terjawab. Oke, buat selanjutnya saya mau izin jawab pertanyaannya Putri ya tadi. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana industri e-commerce dapat mengurangi dampak lingkungannya dan apa peran teknologi seperti cloud computing dan green IT dalam proses ini? J- jadi mungkin ini pemahaman saya. Jadi kalau cloud computing itu kan tadi sebenarnya dia jadi dasar dari e-commerce-nya sendiri gitu ya. Nah, tapi cloud computing ini juga punya eh, kayak kekurangannya juga. Jadi dia akan berdampak ke ke lingkungannya juga gitu. Nah, di sini
Ada beberapa cara buat mendorong green cloud computing gitu, supaya mengurangi penggunaan energi dan emisi karbon dalam infrastruktur cloud computing gitu. Nah, yang pertama itu ada energi terbarukan. Nah, green cloud computing ini menggunakan sumber daya energi terbarukan seperti energi matahari, angin, atau air untuk mengoperasikan pusat data. Jadi ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menciptakan emisi karbon. Lalu selanjutnya ada pengoptimalan energi, di mana penyedia layanan cloud dan pengguna individu dapat mengoptimalkan penggunaan daya dengan menonaktifkan server yang tidak digunakan atau menyesuaikan pemrosesan sesuai dengan permintaan, sehingga nggak ada sumber daya yang terbuang percuma. Untuk yang ketiga, ada konsolidasi server. Sini menggabungkan beban kerja pada server yang lebih sedikit dapat mengurangi jumlah server yang beroperasi dan mengurangi penggunaan daya. Yang keempat itu ada peningkatan efisiensi hardware, di mana di sini penggunaan perangkat keras yang lebih efisien dan penggunaan teknologi efisiensi energi seperti pemisahan dan peningkatan pendinginan dapat mengurangi penggunaan daya. Dan yang terakhir ini ada penggunaan teknologi terkini. Nah, penggunaan teknologi terbaru dan terbaik dalam perangkat keras dan perangkat lunak dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi energi. Mungkin itu sih. Putri, apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih, Nadia. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Maditiara. Bagaimana implikasi besar platform seluler dalam dunia e-commerce? Platform seluler memiliki dampak besar dalam e-commerce dengan meningkatkan aksesibilitas, responsivitas, personalisasi, dan efisiensi, serta membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi dalam industri e-commerce. Platform seluler memungkinkan pengguna untuk mengakses toko online kapan saja dan di mana saja, serta meningkatkan kemudahan aksesibilitas produk dan layanan e-commerce. Hal ini juga dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan bagi bisnis e-commerce. Melalui platform seluler, e-commerce juga memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih responsif, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna melalui pembayaran yang mudah, pemberitahuan dan promosi, serta personalisasi yang lebih baik. Platform seluler juga dapat mengintegrasikan dengan teknologi baru seperti augmented reality untuk mencoba produk secara virtual atau teknologi kecerdasan buatan untuk merekomendasikan produk yang lebih cerdas. Hal ini juga memberikan pantauan dan analisis yang lebih baik melalui analisa perilaku belanja, pola penggunaan, dan preferensi produk. Apakah sudah menjawab? Terjawab. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih, Madik. Pak, sudah terjawab semuanya? Ya, oke, semuanya sudah terjawab. Saya juga tidak ada komentar. Saya hanya mengapresiasi saja untuk kelompok 3. Saya beri nilai 90. Ya. Lalu PJ jangan lupa kita minggu depan diusahakan ada 2 buah daring ya. Lalu minggu depannya lagi ada 2 buah daring dalam waktu seminggu. Tolong diatur waktunya. Jadi kita bisa mempercepat gitu kan dalam waktu puasa ini kita bisa dapat 5 pertemuan. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Pak, mohon maaf, saya mau Assalamualaikum. bertanya. Ayo tanya silakan. Di pertemuan sebelumnya ada anggota kelompok yang nggak hadir di saat kelompoknya presentasi. Apa bisa diganti dengan present kelompok lain atau ada tugas tambahan gitu? Nggak ada, silakan saja sesuai dengan kesepakatan di awal atau pemberitahuan di awal dari saya. Nilainya 40 ya, bagi yang tidak hadir pada saat kelompoknya presentasi. Silakan tidak diulang lagi di presentasi berikutnya ketika ada setelah UTS ya.
Itu saja. Tolong dicatat ya. Iya, baik. Terima kasih, Oke. Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.